Suasana fajar di Beijing menyelimuti kota terlarang dengan kabut tipis yang dingin. Syarif Hidayatullah melangkah dengan tenang melewati gerbang besar, menarik perhatian para pengawal kekaisaran. Kaisar Hongji duduk di singgasananya, mengamati musafir dari Jawa itu dengan tatapan penuh selidik. Di balik tirai sutra, Putri Ong Tienyo mencuri pandang, terpesona oleh ketenangan wajah sang tabib. Kaisar memerintahkan pelayan menyiapkan 2 buah bokor kuningan untuk menguji ilmu sang tamu. Putri Ong Tien diminta meletakkan bokor itu di perutnya, agar terlihat seperti wanita yang sedang mengandung. Syarif Hidayatullah berdiri di tengah aula, tidak sedikit pun terlihat gentar oleh tekanan suasana istana. Kaisar bertanya dengan nada meremehkan tentang siapa di antara kedua putri di depannya yang benar-benar hamil. Tanpa ragu, Syarif menunjuk Putri Ong Tien. Meski secara logika itu adalah sebuah kepura-puraan. Para menteri dan pejabat istana tertawa terbahak-bahak, mengira sang tabib telah gagal dalam ujian sederhana. Keheningan seketika jatuh saat Putri Ong Tien merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Bokor kuningan di balik pakaian sang putri lenyap secara gaib, dan ia benar-benar menunjukkan tanda kehamilan. Kaisar terperanjat dari singgasananya, menyadari bahwa pria di hadapannya bukan tabib biasa. Rasa takut akan kekuatan spiritual Syarif membuat Kaisar segera menjatuhkan perintah pengusiran. Syarif Hidayatullah pamit dengan hormat, meninggalkan istana menuju pelabuhan untuk kembali ke tanah Jawa. Ong Tien mengurung diri di dalam kamar, hatinya hancur karena perasaan yang mulai tumbuh justru harus terpisah. Sang putri berlutut di hadapan ayahnya, memohon izin untuk menyusul sang musafir ke negeri yang jauh. Setelah perdebatan panjang, Kaisar akhirnya luluh melihat keteguhan hati putrinya yang luar biasa. Berbagai peti kayu berisi keramik porselen terbaik mulai diangkut ke dalam kapal-kapal besar. Ribuan keping ubin biru putih dikemas dengan hati-hati sebagai bekal diplomasi dan tanda cinta. Armada kapal naga membentangkan layar meninggalkan daratan Tiongkok menuju Cakrawala Selatan. Ombak besar menghantam lambung kapal saat mereka melintasi perairan laut Tiongkok Selatan yang ganas. Ong Tien berdiri di anjungan, menatap bintang kutub sebagai penunjuk jalan menuju kekasih hatinya. Para pengawal Tiongkok mulai belajar mengucapkan kati kota dalam bahasa Jawa untuk persiapan mendarat. Persinggahan di Champa menjadi momen bagi sang putri untuk mendengar kabar tentang kemasyhuran Cirebon. Kapal-kapal itu melewati selat sempit, disambut oleh aroma rempah yang terbawa angin darat. Penduduk pesisir Cirebon tertegun melihat iring-iring kapal megah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sunan Gunung Jati berdiri di dermaga pelabuhan Muara Jati, seolah sudah mengetahui kedatangan tamu agung ini. Ong Tien melangkah turun dari kapal, matanya berkokek-koka saat kembali melihat wajah tenang Syarif. Penyerahan harta karun berupa keramik dan sutra dilakukan sebagai simbol persahabatan dua bangsa besar. Sunan Gunung Jati membawa sang putri melihat keindahan alam Cirebon yang hijau dan asri. Di bawah bimbingan sang Sunan, Ong Tien belajar tentang nilai-nilai spiritual dan kedamaian dalam Islam. Putri Ong Tien mengucapkan kalimat syahadat, memeluk keyakinan baru dengan ketulusan hati yang mendalam. Nama Nyai Ratu Rara Sumanding diberikan kepada sang putri sebagai gelar kehormatan di tanah Jawa. Rakyat Cirebon merayakan pernikahan agung mereka dengan sukacita yang meluap di alun-alun. Para juru masak istana memadukan bumbu bambu Tiongkok dengan rempah lokal, menciptakan rasa baru yang unik. Ong Tien mulai menghiasi sadet-sadet keraton
dengan piring-piring porselen pemberian ayahnya. Ia mengajarkan para pengrajin setempat cara menyusun keramik agar menjadi mozaik yang indah di dinding. Sunan Gunung Jati sering mengajak istrinya berdiskusi tentang cara menyejahterakan rakyat pesisir. Ong Tien memperhatikan awen-awen di langit Cirebon dan mulai menggambar pola yang nantinya dikenal sebagai Mega Mendung. Hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Cirebon semakin erat berkat keberadaan sang putri. Para pengawal dari Tiongkok memutuskan untuk menetap dan membaur dengan masyarakat lokal. Ong Tien sering turun langsung ke pasar, mendengarkan keluh kesah para pedagang dan petani. Gaya arsitektur keraton mulai mengadopsi elemen-elemen lengkung khas Tiongkok pada bagian gerbangnya. Sunan Gunung Jati membangun sebuah taman air sebagai tempat sang putri melepas rindu pada kampung halamannya. Setiap ubin keramik yang dipasang di dinding masjid menjadi bukti visual dari akulturasi budaya yang damai. Ong Tien belajar membatik dengan tangan gemetar namun penuh semangat, menciptakan motif-motif baru yang segar. Kehadiran sang putri membawa pengaruh pada pemilihan warna kuning keemasan dalam atribut kerajaan. Masyarakat Cirebon mulai terbiasa melihat perpaduan antara kebaya dan kain sutra Tiongkok yang anggun. Sunan Gunung Jati memuji kecerdasan istrinya dalam membantu urusan administrasi pelabuhan. Kedamaian di Cirebon menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk bersatu. Suatu malam, Ong Tien menceritakan kerinduannya pada taman-taman di Beijing kepada sang suami. Sunan menghibur istrinya dengan menunjukkan keindahan spiritual yang lebih abadi dari sekadar bangunan fisik. Kesehatan Ong Tien mulai terganggu karena perbedaan suhu udara yang cukup ekstrem di pesisir Jawa. Meski sakit, ia tetap bersikeras mengawasi pemasangan keramik di dinding luar keraton. Kesetiaan Ong Tien kepada Sunan Gunung Jati menjadi buah bibir di seluruh penjuru Jawa Barat. Putra mereka lahir, namun takdir berkata lain saat sang bayi meninggal dunia. Tak lama kemudian, duka yang mendalam menyelimuti hati pasangan ini, namun mereka tetap tegar di depan rakyatnya. Ong Tien menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa dan bermeditasi di ruangan pribadinya. Ia meminta agar piring-piring porselen dari ayahnya tetap dijaga dengan baik oleh keturunan mereka kelak. Kondisi fisik sang putri semakin merapuh, namun sinar matanya tetap memancarkan cinta yang kuat. Sunan Gunung Jati membisikkan ayat-ayat suci di telinga istrinya saat-saat terakhir tiba. Putri Ong Tien Nio menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan sang Sunan yang sangat dicintainya. Seluruh Cirebon berkabung. Bendera-bendera dikibarkan setengah tiang sebagai tanda penghormatan. Jenazah sang putri diarak menuju perbukitan Gunung Sembung dengan iringan doa yang tiada putus. Makamnya dibangun dengan sangat indah, dihiasi oleh ribuan keramik yang ia bawa dari Tiongkok. Dinding makam menjadi saksi bisu betapa besarnya cinta sang putri kepada tanah barunya. Sunan Gunung Jati sering terlihat termenung di area makam, mengenang dedikasi sang istri. Para peziarah dari berbagai etnis mulai mendatangi makam Ong Tien untuk memberi penghormatan. Keramik-keramik di dinding makam tetap berkilau, meski tahun demi tahun telah berganti. Lahirnya Keraton Kanoman membawa warisan budaya Ong Tien semakin luas ke berbagai lapisan masyarakat. Tradisi menyajikan makanan di atas piring porselen kuno terus dipertahankan dalam upacara adat. Motif wadasan yang melambangkan kekokohan tanah mulai dipadukan dengan motif Mega Mendung. Kereta Singa Barong diciptakan dengan memasukkan unsur naga sebagai penghormatan pada budaya asal Ong Tien.
Cirebon diakui sebagai titik temu budaya dunia yang unik karena peran sang putri. Pesan-pesan Sunan tentang toleransi tertanam kuat dalam sanubari warga Cirebon. Para juru kunci makam menjaga setiap keping keramik dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Setiap perayaan Imlek, suasana di sekitar keraton menunjukkan harmoni yang sangat kental. Piring-piring peninggalan Ong Tien menjadi artefak yang sangat berharga di Museum Keraton. Anak-anak sekolah di Cirebon mempelajari kisah ini sebagai pelajaran tentang pentingnya menghargai perbedaan. Budaya kuliner seperti tahu dan tauco menetap kuat sebagai warisan rasa dari masa tersebut. Warna-warna cerah pada batik pesisiran menjadi bukti pengaruh estetika Tiongkok yang dibawa Ong Tien Sunan Gunung Jati terus memimpin Cirebon dengan landasan nilai-nilai yang mereka bangun bersama. Kisah cinta mereka ditulis dalam naskah-naskah kuno sebagai panduan moral bagi generasi mendatang. Bentuk bangunan keraton yang terbuka melambangkan keterbukaan hati dalam menerima pengaruh asing. Ong Tien bukan lagi dianggap sebagai orang asing, melainkan ibu bagi masyarakat Cirebon. Pohon-pohon Kamboja yang ditanam di sekitar makam memberikan aroma harum yang menenangkan. Setiap retakan pada keramik tua di dinding keraton memiliki cerita tentang perjalanan panjang dari Beijing. Sinar matahari pagi yang memantul di ubin porselen menciptakan pemandangan yang magis di area istana. Sunan Gunung Jati mewariskan semangat bahwa Cirebon adalah rumah bagi siapa saja yang berniat baik. Ziarah ke makam Sunan Gunung Jati hampir selalu diikuti dengan kunjungan ke makam putri Ong Tien. Keberadaan makam ini menjadi bukti sejarah bahwa Islam masuk ke Jawa dengan cara yang sangat lembut. Dunia mengenal Cirebon lewat keindahan keramik yang menempel di tembok-tembok keratonnya. Kesederhanaan makam sang putri justru memancarkan kemewahan spiritual yang luar biasa. Generasi demi generasi terus menjaga kerukunan antar etnis di pasar-pasar tua Cirebon. Kisah ini tetap hidup melalui tutur lisan para dalang dalam pertunjukan wayang atau lukisan kaca. Langit Cirebon yang biru seolah selalu menyimpan memori tentang armada kapal naga yang membawa cinta. Sunan Gunung Jati dan Ong Tien menjadi simbol bahwa perbedaan budaya adalah kekuatan, bukan kelemahan. Harmoni yang tercipta di pesisir ini menjadi warisan tak benda yang paling berharga bagi bangsa. Langgam persahabatan ini terus berdenting abadi dalam setiap detak kehidupan di tanah Cirebon.